Oke, sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan mereview ya broker forex DuPoint ya guys ya. Jadi broker forex DuPoint ini itu salah satu broker yang cukup banyak peminatnya ya, karena memang banyak banget saya lihat komentar yang menyuruh saya untuk membahas broker DuPoint ini. Nah, kali ini ya saya udah mempelajari ya sedikit banyaknya tentang broker DuPoint ini, dan kita akan langsung bahas aja lebih detail ya, apakah broker DuPoint ini itu layak digunakan atau tidak. Oke? Nah, saat ini saya udah berada di halaman website utama ya dari broker forex DuPoint-nya. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwasannya DuPoint ini ya itu berasal dari Indonesia ya. Artinya broker ini itu adalah broker lokal ya. Dan kalau untuk broker lokal ya biasanya kita akan lihat terlebih dahulu regulasinya. Apakah broker ini itu terregulasi di Bapepti atau tidak ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di website mereka ini ya, mereka itu udah terregulasi di Bapepti ya. Kalau teman-teman pengen cek juga, ini ada nomornya, mereka langsung cantumkan ya. Jadi kenapa ini tahun 2004 ya? Di sini saya mau jelaskan sedikit ya guys ya. Jadi DuPoint ini ya itu dulu namanya DCFX. Kalau teman-teman udah sering nonton video saya, pasti kalian ingat lah ya, saya pernah membahas broker forex DCFX. Nah, saat ini DCFX itu udah nggak ada guys ya. Mereka itu udah rebranding, nama mereka itu menjadi DuPoint. Nah, jadi kalau teman-teman lihat misalnya tampilan utama dari DuPoint ini ya, bang kok mirip banget sama DCFX ya. Memang ya mereka ini ya sama gitu ya. Mereka cuman berbeda ataupun berganti nama aja. Oke, paham ya? Makanya di sini untuk lisensi Bapepti mereka itu udah mereka dapatkan dari tahun 2004. Artinya mereka ini itu udah lama ya menjadi broker forex. Cuman mungkin ya berganti-ganti nama aja ataupun berganti kepemilikan aja ya. Oke? Nah, kemudian ya di sini sebelum kita lanjut membahas lebih detail tentang broker ini, saya pengen liatin terlebih dahulu skor yang didapatkan oleh web broker ini itu dari website WikiFX ya, dimana untuk skornya ya mereka itu mendapatkan skor 7,54 ya. Kemudian di sini yang menarik adalah mereka itu berasal dari United Kingdom ya. Padahal jelas ya di sini mereka menuliskan bahwasannya mereka itu berasal dari Indonesia. Nah, ini ya bisa jadi gini guys ya, bisa jadi ini ceritanya kayak broker-broker lainnya, dimana awalnya mungkin ini milik perusahaan luar gitu ya, kemudian di take over sama orang Indonesia dan dijadiin perusahaan Indonesia. Nah, mungkin aja kisahnya itu seperti itu ya, makanya di sini untuk asal negara mungkin mereka berasal dari broker luar ya, tapi ya secara regulasi mereka itu udah terregulasi Bapepti ataupun udah mendapatkan regulasi lokal ya. Artinya semua transaksi yang kita lakukan di broker ini itu udah tercatat ya di pemerintahan. Jadi pastinya setiap kalian melakukan transaksi kalian akan kena pajak. Oke, jelas ya, ini skor yang mereka dapatkan di WikiFX. Dan kemudian muncul pertanyaan, bang, kalau saya ingin menggunakan broker ini, apakah customer supportnya itu bagus ya? Seperti yang udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, yang namanya customer support broker lokal itu udah pasti bagus ya guys ya. Karena saya juga udah pernah bandingkan ya, kalau customer support broker luar kan ya seadanya lah ya. Kalau misalnya kita ada kendala ya kita bisa gunakan live chat mereka ini. Nah, tapi kalau untuk broker lokal ya biasanya itu udah ada account manager langsung ya lewat WhatsApp. Nanti begitu kita udah deposit ya, lalu kita udah trading, nah nanti akan ada orang yang menghubungi kita lewat WhatsApp. Nah, jadi orang itu aja yang kalian pegang gitu ya. Jadi kalau kalian ada kendala ketika kalian menggunakan broker ini, misal teman-teman ada selisih harga gitu ya, nah kalian bisa langsung konsultasi dengan si account manager ini aja ya. Itu salah satu kelebihan sih ya kalau misalnya teman-teman itu menggunakan broker lokal, karena memang broker lokal itu bisa dibilang cukup responsif lah ya terhadap kendala-kendala yang kita alami ya. Bukan berarti broker luar jelek ya, broker luar banyak juga yang live chatnya itu bagus ya. Tapi ya, selama ini ya berdasarkan pengalaman saya, rata-rata broker lokal itu pasti memiliki account manager ya untuk kita masing-masing. Nah, itu ya untuk CS-nya. Nah, kemudian untuk jenis akun. Nah, jadi di sini untuk melihat jenis akun yang ada di broker DuPoint ini, kita bisa klik di bagian menu trading ini ya guys ya. Jadi di sini kita tinggal klik aja di bagian menu jenis akun. Nah, kemudian kita tinggal scroll ke bawah. Nah, ini ya. Jadi secara umum mereka punya 3 jenis akun ya. Dan tadi ya saya udah masuk ke website client area mereka dan saya juga udah coba-coba. Ternyata mereka hanya menyediakan 2 jenis akun ya. Jadi untuk akun zero mereka ini nggak ada guys ya. Kalau teman-teman ingin membuka akun itu hanya bisa untuk akun mikro dan juga akun standar mereka doang. Oke?
Nah, kemudian split dari kedua akun ini gimana? Nah, di sini mereka ngeklaim split mereka itu mulai dari 1,2 pip ya, akun standar, dan untuk akun mikro itu 1,7 pip. Dan di sini saya juga udah screenshot ya split dari kedua akun mereka. Kita akan coba lihat terlebih dahulu dari akun standar mereka ya guys ya. Apakah sesuai bahwa splitnya itu mulai dari 1,2 pip ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Splitnya itu ternyata memang benar-benar mulai dari 1,2 pip ya. Ini ya. Euro USD 12 poin, 15 poin, 15 poin, 15 poin ya. 17 poin. Jadi memang splitnya itu menurut saya pribadi ya, setelah saya udah mempelajari beberapa broker lokal, ini splitnya ini cukup murah ya guys ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa broker lokal lainnya ya. Broker lokal loh ya. Karena setahu saya broker lokal itu rata-rata splitnya di atas 2 pip ataupun di atas 20 poin. Nah, tapi untuk akun standar mereka ini rata-rata splitnya itu masih ada yang di bawah 20 poin ya. Jadi ini bisa kita bilang sebagai split yang cukup murah ya untuk ukuran broker lokal. Nah, kemudian untuk akun mikro mereka, akun mikro mereka ini kan tadi diklaim mulai dari 1,7 pip, dan teman-teman bisa lihat di sini splitnya itu memang agak sedikit lebih tinggi ya daripada akun standar tadi, di mana yang paling rendah itu adalah untuk per Euro USD. Sementara untuk per lainnya itu ya di atas 20 poin semuanya ya guys ya. Oke. Udah dapat ya gambaran bagaimana split yang ada di kedua akun ini. Kemudian untuk tipe splitnya itu fix ya. Lalu untuk leverage. Nah, untuk leverage ini saya pernah dapat info ya. Leverage-nya itu bisa sampai 1:400 ya. Kalau nggak salah saya namanya itu dynamic leverage gitu ya, apa ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan saldo ataupun modal kita. Nah, kemudian untuk komisi. Nah, jadi di sini itu juga ada yang namanya komisi ya. Komisi ini itu merujuk pada aturan Bapepti juga, karena setiap teman-teman trading itu pasti harus dikenakan komisi kalau menurut aturan dari Bapepti. Dan komisinya berapa? Komisinya itu adalah $1 per lot. Ya, jadi komisinya itu ya masih wajar ya, karena memang ini kan akun standar. Kita kan udah dikenakan split ya, otomatis kalau gede juga komisinya ya nggak worth it lah guys ya. Makanya di sini komisinya itu cuman $1 doang. Ya, ini per lot ya guys ya. Jadi setiap teman-teman trading 1 lot, maka komisinya itu tetap ya $1. Oke? Yang dimaksud komisi di sini adalah fee tambahan ya guys ya, bukan komisi yang diberikan kepada kalian, bukan. Tapi fee yang harus kalian bayarkan kepada si brokernya ya. Dalam hal ini adalah $1 per lot. Kalau teman-teman open 0,1 lot gimana? Ya berarti $0,1. Kalau kalian open 0,01 lot berarti $0,01. Oke, jelas ya, itu adalah komisi yang harus kalian bayarkan. Nah, kemudian untuk minimal deposit. Minimal deposit ya di akun standar mereka ini itu agak sedikit lebih besar ya, yaitu $200. Mungkin ya ini agak sedikit berbeda dengan broker-broker lain ya yang udah mungkin memberikan deposit 500.000 ya, kayak MIFX, kemudian broker Valbury ya kalau nggak salah saya itu udah bisa deposit 500.000. Sementara kalau di akun standar di poin itu masih minimumnya adalah $200 ya, ataupun 2 juta rupiah. Kemudian ukuran transaksinya ini mereka juga udah menyediakan lot mikro ya. Ini udah mulai diikuti sama semua broker lokal ya. Awal-awal itu kan kemarin baru MIFX ya yang bisa menggunakan lot mikro. Sekarang itu udah ada DuPoint bisa ya. Kemudian Valbury juga bisa ya. Kemudian broker-broker lain ya udah mengikuti ya. Semuanya udah mulai memiliki lot mikro 0,01 lot. Kemudian ukuran transaksi maksimum per kliknya itu 50 lot ya. Lalu maksimum total posisi 200 order ya. Maksimum next position 200 lot. Limit dan stop levelnya mulai dari 30 poin ya. Stop outnya itu di 20% ya. Masih wajar ya. Nggak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Dan juga mereka itu ada swap ya. Swapnya ini bisa kalian request ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen di balancing gitu ya. Kalian nggak pengen pakai free swap ya. Kalian bisa gunakan yang ada biaya swapnya gitu ya. Tapi kalau pengen free swap gitu ya. Nah teman-teman juga bisa mengajukan request free swap di broker DuPoint ini. Oke, kemudian di sini ada perlindungan saldo negatif. Nah, ini kalau misalnya teman-teman margin call ya dan posisinya itu minus ya, ataupun bisa dibilang kalian sampai ngutang gitu ya ke DuPointnya, dan begitu kalian deposit lagi, nah saldo kalian itu nggak akan kepotong karena ada fitur perlindungan saldo negatif ini ya. Kemudian untuk pandangan pasar ya, ini ya kayak sekumpulan edukasi lah ya yang diberikan percuma kepada kalian kalau teman-teman itu daftar di broker DuPoint ini. Kemudian untuk produknya itu teman-teman itu bisa trading di future ya, di metal, di forex, di stock. Kemudian platform tradingnya itu adalah DuPoint app ya, Xtrade dan juga MetaTrader 5. Nah, di sini itu tidak ada MetaTrader 4 ya.
Jadi teman-teman bisa trading menggunakan MetaTrader 5. Oke, itu ya sedikit gambaran bagaimana akun trading yang ada di broker Forex DuPoint ini. Kemudian ya, bagaimana sih Bang withdraw-nya? Apakah withdraw-nya itu cepat di broker DuPoint ini? Nah, untuk withdraw di broker DuPoint ini itu videonya udah pernah saya buat ya di channel YouTube saya. Kalian tinggal buka aja playlist tentang broker DuPoint. Nah, kalian tinggal tonton aja videonya di situ. Ya, saya lupa berapa lama withdraw-nya. Nah, kalian bisa lihat aja di situ berapa lama withdraw-nya karena udah pernah saya bahas ya. Oke, kemudian mungkin kita akan coba sedikit lihat ya bagaimana tampilan utama dari halaman client area ya dari broker Forex DuPoint ini. Nah, jadi kalau teman-teman nanti udah daftar di broker DuPoint ya, kemudian kalian udah login, nah nanti tampilan utamanya ya itu seperti ini guys ya. Ini merupakan halaman perdagangan dari akun DuPoint kalian dan kalian bisa langsung open posisi di sini kalau memang kalian itu udah deposit di broker Forex DuPoint-nya. Oke? Jadi tampilannya itu menurut saya cukup bagus ya. Jadi kalian udah bisa langsung charting di sini ya, bisa menggunakan fitur posisi terbuka cepat ini ya. Kalian bisa langsung setting juga berapa lot yang kalian ingin gunakan 0,05 misal, kemudian kalian pengen sell ataupun pengen buy, tinggal kalian klik aja di sini ya. Lalu kalau kalian ingin memperbesar, kalian tinggal perbesar aja ya, maka nanti tampilan layarnya itu juga akan terbesar ya, akan lebih besar dan kalian bisa langsung analisa aja di sini ya guys ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya itu ada menu akun ya. Coba kita lihat menu akun. Nah, di sini saya punya beberapa akun ya. Jadi di sini ada akun standar, ada akun mikro juga ya. Kita bisa memiliki beberapa akun. Dan kalau teman-teman itu pengen menambahkan akun lagi, kalian bisa klik di bagian menu buka akun ini ya. Di sini kita bisa membuat hingga 20 akun trading lebih ya dalam satu ID DuPoint kita ini. Ya, jadi kita bisa buat beberapa akun di sini. Lalu kalau teman-teman pengen deposit dan WD ya, itu ada di bagian menu dana. Ya, menu depositnya itu ini kayak biasa ya, bisa deposit ke Bank BCA ya, ke JCB, Bank Kapital, Bank Paninbank ya. Nah, lalu kalau mau WD kalian tinggal klik menu penarikan. Lalu di sini juga ada menu rewards ya. Menu reward ini itu bisa kalian dapatkan kalau kalian udah trading ya. Dan kalau teman-teman trading kalian akan mendapatkan poin. Nah, poinnya itu bisa kalian tukarkan dengan reward-reward yang ada di broker Forex DuPoint ini ya. Kemudian di bawahnya ini ada menu partner ya. Menu partner ini itu kalau misalnya teman-teman pengen promosiin broker DuPoint ya. Kemudian ada menu wawasan juga. Ini untuk ilmu-ilmu tambahan ya tentang broker forex. Kemudian ini ada menu chat ya. Menu chat ini kalau misalnya teman-teman pengen konsultasi langsung dengan si account manager kalian bisa lewat sini juga ya. Ada menu profil, menu perusahaan, menu platform, masih banyak ya. Jadi saya rasa menu-menu ini itu nggak terlalu penting ya. Intinya menu-menu ini aja yang paling penting ya guys ya. Oke. Nah, saya rasa udah kita jelaskan semuanya ya mengenai broker DuPoint ini, dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.